Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mari kita arahkan hati kita kepadanya dan menyatakan bahwa ibadah pada pagi hari ini hanya kami laksanakan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makna iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengan demikian, berarti kita harapkan sesuatu itu pasti terjadi. Yang kita harapkan pasti kita imani. Dan iman kita, iman saya dan Bapak Ibu semua adalah keyakinan dan harapan teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita harapkan pasti terjadi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita pun mengimaninya. Saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, jangan hanya percaya saja, tetapi mengimani. Nek mau percaya, aku percaya Tuhan Yesus akan memberikan jalan. Tetapi ketika kita di dalam kesesakan, kita ngasuloh, berarti iman kita tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan dengan iman kita akan mampu bersaksi tentang kuasa-Nya. Dengan iman kita akan dituntun Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menjalankan iman kita di dalam Yesus Kristus, kita akan dipenuhi sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sehingga sebagai orang percaya dengan iman, kita akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
sungguh luar biasa bagi kami, bagi kita, saya dan saudara-saudara semua. Kasihnya sungguh tak terberi bagi kita, sehingga dia mampu menyerahkan nyawanya untuk Aku lihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. kita katakan terlalu mahal Yesus, darah yang tercurah atas segala dosa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih kemuliaan Tuhan? Mari kita mengakui segala kekurangan kita yang tidak berkenan di hadiratnya dengan berdoa. Mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan memohon pengampunan. Kami bisa berada di tempat ini dan melayani kami untuk bersekutu di hadirat. Terima kasih Bapa, kami yang telah Tuhan tebus dengan darah-Mu yang suci. Kami adalah manusia yang penuh dosa, sehingga kami menjadi manusia baru. Ampuni kami jika dosa kami masih membelenggu hidup kami, karena kesombongan dan keserakahan kami. Dan pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengangkat kedua tangan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam rancangan-Mu. Biarlah hikmat-Mu selalu menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami menjadi seperti emas yang murni, dan hidup kami boleh berkenan di hadirat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui atas segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Puso
Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Karena apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan, membaca, serta mengiringi sabda firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di rumah ini untuk melakukan ibadah kepada-Mu. Kami telah memuji-Mu ya Tuhan. Kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami di pagi ini. Bimbing kami, buka hati setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami terima dengan baik, dan bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara pribadi dan kehidupan kami di masyarakat, sehingga anak-anak-Mu pun bisa menjadi garam buat saudara-saudara kami yang lain. Bagi saudara kami, Ibu Yuliana Susmiati yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, urapi beliau dengan roh yang kudus ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian sabda firman itu dalam berikut. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Kita ingin berjemaat 51 ayat 1 dan 2. Kitab suci hari
akan berbicara tentang kedamaian. Sinten sing boten pengen uripe damai kaya gitu. Wonten apa boten? Siapa yang tidak ingin merasakan kedamaian di dalam hidupnya? Yang jelas, setiap orang mencari dan ingin hidupnya damai. Bahkan yang kita inginkan sebagai orang percaya, mati pun kita di dalam damai. Ingat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita kehilangan damai dalam hati kita, kita bisa kehilangan jejak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang raja mengadakan sayembara. Raja itu berkata, tolong gambarkan dalam sebuah lukisan apa itu kedamaian. Dari ratusan pelukis yang mengikuti sayembara itu, ada 3 orang pelukis yang lukisannya memenuhi syarat tentang apa itu kedamaian di dalam lukisannya. Lukisan yang pertama, lukisan yang pertama adalah lukisan sebuah danau yang tenang. Tenang ya Ibu? Lukisan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau dilukis bagaikan cermin, memantulkan kedamaian. Dengan gunung-gunung yang mengelilinginya, ada langit yang biru dan awan putih di atasnya. Itu adalah pemahaman pelukis yang pertama apa itu arti kedamaian. Yang kedua, itu lukisan yang kedua, Bapak Ibu. Lukisan tentang hamparan sawah di kaki gunung yang luas dengan padi yang sudah mulai tumbuh. Dengan suasana senja. Itulah kedamaian bagi pelukis yang kedua. Sekarang lukisan yang ketiga. Lukisan yang ketiga menggambarkan air terjun dengan aliran yang deras. Dengan berbuih-buih airnya terjun ke bawah. Dengan ditumbuhi semak-semak dan tumbuhan di samping air terjun itu. Ada burung di sana. Itulah kedamaian bagi pelukis yang ketiga. Nah, dari ketiga lukisan tadi, kita raja memilih yang mana? Yang dianggap raja adalah sebuah kedamaian. Nomor berapa? Nomor 1, Pak Antoni. Nomor 1. Tetapi tidak untuk raja ini. Raja ini malah memilih yang nomor 3. Kenapa? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok pemenangnya malah lukisan yang nomor 3? Raja itu menjawab, karena di air terjun itu ada burung yang sedang mencari kedamaian. Mungkin di sana juga ada burung yang sedang mengerami anaknya untuk mencari damai. Yang jelas, burung itu mencari kedamaian di sekitar air terjun itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih artinya damai bagi kita? Kapan
kita merasakan damai? Saat apa kita merasakan hidup kita ini damai sejahtera? Kapan Pak Adam? Saat itu. Nopo pas tanggal muda. Bisa jadi. Ada yang mungkin menjawab pas saat awal bulan Mbak Sus. Lagi pas gajian duitnya akeh. Mau beli apa-apa punya duit. Itu pas damai sejahtera. Tapi ingat, kalau pemahamannya hanya seperti itu, pasti kita akan merasakan tidak damai di akhir bulan. Jelas itu. Yang jelas seperti itu. Kalau pengertian damai sebatas itu, jelas di akhir bulan kita akan merasakan kecewa, takut, sehingga semua itu menjadi hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita hari ini, kehilangan damai di hati, itulah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan. Bagaimana tidak hilang damainya jika yang mereka harapkan tentang sosok Yesus yang adalah calon Raja Israel, tetapi sekarang malah mati Israel. Dan yang menambah beban lagi, para murid-muridnya dikejar oleh orang-orang Yahudi, sehingga para murid menjadi hilang. Dia hanya merasa takut dan takut. Setelah peristiwa penyaliban Yesus, para murid mengalami masa-masa yang berat. Berbagai perasaan campur aduk di hati mereka. Kehilangan Yesus, dan kesedihan, rasa bersalah, dan rasa ketakutan. Para muridnya selalu cemas jika orang-orang Yahudi akan mencari dan hendak membunuh mereka seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terlebih-lebih kebangkitan Yesus disangkut pautkan dengan para muridnya yang dianggap telah mengambil jasa Tuhan. Para murid merasa terpenjara dengan rasa ketakutan itu, sehingga mereka mengunci semua pintu ketika mereka berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah ketakutan yang dialami para murid, Tuhan datang dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Tadi sore Pak Pendeta sudah dijelaskan, ketika Tuhan datang menyapa mereka, malah Tuhan Yesus dikira hantu. Mungkin juga seperti itu yang kita rasakan. Pas kita takut, ada sosok tiba-tiba datang. Mungkin kita juga merasa lebih takut. Tuhan Yesus datang dengan memulihkan keraguan para muridnya, dengan memperlihatkan tangan dan kakinya, serta memakan ikan bersama-sama mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah merasakan, kita pernah menjerit ketika kita merasakan sakit dan kepahitan, sama seperti yang dialami oleh murid Yesus. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan kita. Kalau Tuhan pernah berfirman bahwa Tuhan hanya sejauh doa, tetapi ketika kita berdoa dan berdoa, kok Tuhan jawab ya? Tidak seperti yang kita harapkan. Mengapa Tuhan tidak turun tangan ketika kita difitnah, dianiaya dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu, Bapak Ibu, segala yang terjadi?
Ketika adik saya kecelakaan, saya menganggap Tuhan tidak adil buat adik saya. Saya juga berkata seperti itu. Di mana engkau Tuhan mosok nulungi ngono tok gak iso. Saat saya butuh pertolongan, apakah Tuhan hanya melihat kita dari atas? Tidak jawabannya. Tuhan bukan hanya berdiri menonton kita. Ingat, Tuhan Yesus juga teraniaya dan menderita bersama dengan kita. Dan itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi muridnya dan bagi kita. Yang Tuhan inginkan dari kita ialah kita bertumbuh, bukan terpuruk. Karena kemuliaan telah tersedia jika kita meneladani Kristus di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika seorang raja itu memilih lukisan yang memerdeka, dengan demikian merasa damai. Atau kedamaian bukan berarti kita harus berada di tempat yang tenang, tanpa keributan, kesulitan dan kesukaran. Karena damai sejahtera itu ada di hati Bapak Ibu, di hati yang tenang dan sejahtera, dengan mengucap syukur meski kita berada di tengah keributan. Damai sejahtera itulah sapaan Tuhan Yesus bagi kita dan bagi murid-muridnya di tengah ketakutan. Damai sejahtera itu menguatkan kita dan memberi harapan bagi kita. Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah kesulitan dan kesukaran dan dalam pergumulan. Karena pada ayat yang terakhir tadi, Tuhan Yesus telah memberikan kita, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang bangkit dari kematian menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas maut, atas kehidupan. Tidak ada yang mustahil baginya. Kematian tidak menghentikan kuasanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mujizatnya mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kuasa yang ajaib, kuasa Yesus yang ajaib akan terjadi bagi hidup kita ketika kita percaya penuh kepadanya dengan iman. Kalau dengan iman saja bisa memindahkan gunung, maka dengan iman kita, kalau kita sakit dengan iman, perempuan itu bisa sembuh sakit pendarahan. Hanya memegang jubah Yesus, asalkan dengan iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita selalu berjalan berdampingan dengan kesukaran. Kesukaran selalu menyertai kemanapun anak Tuhan pergi. Jika orang-orang di dunia begitu putus asa ketika kesukaran itu datang menghampiri, dan orang-orang dunia akan menghentikan langkah mereka bila mereka bertemu dengan jalan buntu. Tetapi bagi kita, saya dan saudara semua akan terus melangkah maju di jalan iman. Karena hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tetapi sama sekali bukan tanpa harapan. Hidup memang tidak pernah lepas dari pergulatan dan pergumulan, tapi bukan tanpa kemenangan. Itulah yang patut kita syukuri. Meskipun kita berduka,
dan berada di dalam pergumulan, percayalah bahwa rancangan Tuhan itulah yang terindah bagi saya dan Bapak Ibu semua. Jika saat ini keadaan kita belum membaik, kita masih harus terus bergumul dengan banyak hal dalam hidup kita. Entah itu sakit, entah itu ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tetapi kita harus ingat, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi, menemukan kasih dan kebaikannya di tengah pergumulan hidup, serta menceritakan kepada orang lain. Bersaksi tidak perlu menunggu nanti dan nanti. Nanti Tuhan, saat ini aku keadaan masih seperti ini. Nanti Tuhan, kalau aku sudah sembuh dari sakit. Nanti Tuhan, kalau aku sudah kaya. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Bersaksi tidak perlu menunggu ketika semua dalam keadaan baik-baik saja, atau ketika kita tidak lagi melakukan dosa. Mari kita ingat, sebagaimana Yesus telah memanggil para murid dalam keberdosaannya dan mengutus para muridnya menjadi saksi-saksinya. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku memutuskan. Saat ini Tuhan Yesus berkenan memakai kita, saya dan saudara-saudara semua, untuk menjadi saksi-saksinya. Bersaksilah untuk menyapa dan menguatkan orang lain, serta memuliakan nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu.
mempersembahkan hati dan hidup kami untuk kemuliaan. Bapa, kami serahkan gereja kami dan ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Bapa dengan segala kekurangan kami. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji keagungan. Kami juga berdoa dan mohon ya Bapa yang terbaik. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama kami pada pagi hari ini. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau yang telah mati atas kayu salib dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami mengimani apa yang kami percaya pasti terjadi. Saat ini hamba menyerahkan Ibu Sutiono yang sedang dalam pemulihan, dan puji Tuhan Tuhan, pada pagi hari ini boleh beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemulihan ini dalam tangan kuasa. Kami juga menyerahkan Ibu Bin di masa tuanya. Bapak ini, kami juga menyerahkan mereka semua yang sudah berusia lanjut. Tuhan beri kekuatan, kemampuan di usia tuanya, supaya yang sakit lawan Tuhan, jamah. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka berdua dan saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang sedang berat, lawan, beri kelegaan. Bagi saudara kami yang tengah berpergian ya Tuhan, berkati perjalanan mereka. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, berilah kemampuan dan kesabaran. Bagi anak-anak yang masih sekolah dari TK hingga perguruan tinggi, berkati di dalam belajarnya. Bapak, kami juga memohon, teguhkanlah iman para pemimpin kami, supaya terus berjalan di jalan. Dari rumah sampai ke tempat tujuan bertemu dengan saudara-saudara kami di sana untuk merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan, kami juga tidak berada di tempat ini saja. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan segala rencana kehidupan rumah tangga kami masing-masing saat ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan hidupkan roh-Mu yang kudus supaya menuntun setiap jalan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga semakin hari nama-Mu semakin dipermuliakan dan dapat banyak jiwa yang akan terselamatkan, mengenal Engkau dan percaya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini dan yang telah mengajar berdoa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Betapa kita tinggal bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, buruknya angkat, menghijau bahkan bumi dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua
mulia dan cerah. Bintik kaki burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Persembahan yang sudah kita kumpulkan, mari kita bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi yang bertata di kerajaan surga yang kami sembah. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini, mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Engkau selalu memberkati hidup kami masing-masing untuk kesehatan kami, sehingga kami bisa berkumpul ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan Tuhan yang kami ambil sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga berguna Tuhan bagi pelebaran-Mu, khususnya di Pepandan Walijaya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah mempersembahkan kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang mengelola persembahan, juga Tuhan berkati, beri roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk persembahan yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu di dalam kehidupan kami, memberi kekuatan mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Puji-pujian pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Selamat berhari Minggu Bapak. Oke. Kau mengasihiku Jenengan tahun dengan ini sepenuh hati, sehat selalu nggih. tak pernah sama seperti Semangat, Willy. dunia ini. Pak Katon. Engkau Bapa Di yang sawah terus ini Pak Katon ini. mengasihiku, Bun, si ono tapi dua nih. pandang bentuk dan rupaku. Bupin, sehat selalu Bupin nggih. Engkau mengasihiku Pakai dengan apa saya antar, Bu? sepenuh hati, tak pernah sama Apa apa saya antar, kok? seperti dunia ini. Tuhan memberkati dan mengayomi. Oke. Engkau Bapa yang Bro. mengasihiku, Siap Bapak. Siap. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih. Siap. tak kau Halo, Pak RT. pandang Salam buat semua di sana ya. bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama. Siap melayani. Yes.